Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sampai pada saat ini kepada kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, dan masih menanamkan iman dalam hati kita, sehingga kita masih meyakini akan kebenaran agama kita, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan sampai kepada akhir hayat kita Allah tetapkan iman kita dan bertambah meningkat ketakwaan kita dan ketaatan kita kepadanya dalam melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Dalam satu hadis beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin zakartu indahu walam yusalli alayya." Alangkah ruginya umatku, kata beliau, andaikan namaku disebut di hadapan mereka, sedangkan mereka tidak sudi mengucapkan sholawat kepadaku. Artinya, kita sebagai umat beliau, hendaklah mengucapkan sholawat untuk beliau di saat kita mendengarkan nama beliau disebut oleh orang lain dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan syafaat beliau akan tetap bersama dengan kita nanti di hari kiamat. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya umat manusia yang hidup di atas dunia ini terbagi kepada 3 golongan. Ada golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, dan ada golongan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada golongan orang-orang yang munafik. Tentunya kita sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul untuk kita umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman, mereka itu meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, meyakini adanya hal-hal yang gaib yang tidak nampak dipandang oleh mata kita, dan meyakini bahwa salat diwajibkan kepada kita untuk mengerjakannya. Dan orang-orang yang beriman senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan agama Tuhan. Dan juga orang-orang yang beriman adalah yang mengimani Al-Quran sebagai kitab suci, dan mengimani juga kitab-kitab yang pernah Allah turunkan
kepada para rasul tempo dulu, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Mengimani bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan dari Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka di ujung ayat Allah mengatakan wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang beriman itu yakin dengan adanya hari akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, bukankah kita merasakan dalam kehidupan kita ini bahwa yang menyebabkan kita bersemangat ingin melakukan kebaikan-kebaikan tidak lain tidak bukan karena adanya keyakinan dalam hati kita bahwa ada hidup sesudah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan yang lebih sempurna, kehidupan yang lebih panjang tidak berakhir, yang sifatnya kekal dan abadi, khalidina fiha abada. Dan di sana pembalasannya, kenikmatannya belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat sana. Maka itulah yang mendorong kita melakukan bermacam-macam kewajiban yang Allah pikulkan kepada kita. Karena kita yakin dengan adanya hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan keyakinan ini. Hendaklah kita pupuk terus, kita hidupkan terus, supaya ada kemauan dalam jiwa kita untuk melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang pertama tentang orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang ingkar kepada Allah. Digambarkan dalam Al-Quran tentang bagaimana orang yang ingkar kepada Allah ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, sama saja atas mereka. Diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka akan tetap tidak akan beriman kepada Allah. Inilah bedanya orang-orang yang kufur dengan orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, bagaimanapun keadaan mereka, melanggar hukum-hukum Tuhannya, kemudian melakukan bermacam-macam dosa, tapi kalau diberikan kepadanya peringatan, hidupnya akan berubah. Dari ingkar kepada taat. Dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Dia mau berubah. Berbeda dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Ini digambarkan oleh Allah sendiri. Sawa'un 'alaihim. Sama saja atas mereka. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, dia tetap tidak akan beriman kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang seperti itu. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini tetap bersedia untuk menerima hidayah, menerima petunjuk, menerima nasihat daripada orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, maka dengan itu jinakkanlah hati kita dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dan dekatkanlah jiwa kita dengan Allah. Dengan cara taat. Mengerjakan perintahnya. Meninggalkan larangannya. Kita banyakkan ibadah. Dalam segala bentuk macam ibadah. Apakah itu salat sunat. Apakah itu berzikir. Membaca Al-Quran. Beristighfar, berpuasa sunat, dan puasa yang wajib. Semuanya kita banyakkan melakukannya. Supaya hati kita, jiwa kita dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat orang-orang kufur kepada Allah itu. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiganya adalah orang-orang munafik.
orang-orang munafik ini adalah bersifat abu-abu. Dia tidak punya pendirian. Dia hanya mengejar di mana yang ada menguntungkan kepadanya, maka itulah yang dia lakukan. Misalnya, kalau dia bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, maka seolah-olah dia adalah orang yang beriman. Tetapi kalau dia bersama dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, maka dia pun terus menjadi orang yang kufur kepada Allah. Artinya dia tidak punya pendirian. Itulah sifatnya orang-orang munafik. Maka dengan itu kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik ini. Dalam Al-Qur'an Allah terangkan nasib dan untung orang-orang munafik ini di akhirat nanti. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada lapisan yang paling bawah daripada api neraka. Kalau orang-orang yang kufur ditempatkan dalam neraka. Tetapi kalau orang munafik ditempatkan pada lapisan yang paling bawah daripada api neraka. Kenapa demikian Allah tekankan pada tempat yang paling bawah? Karena begitu besar bahayanya orang-orang munafik ini terhadap orang yang beriman. Kadang-kadang mereka seperti musuh dalam selimut, seperti musang berbulu ayam, yang kadang-kadang dia seperti kawan, rupanya dia adalah lawan dan musuh dan penuh dengan kemunafikan dan kekufuran kepada Allah. Maka dengan itu kita disuruh sangat berhati-hati, supaya sangat berhati-hati menghadapi orang-orang yang munafik ini. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis Nabi mengatakan bagaimana tanda-tandanya orang-orang yang munafik ini. Kalau orang yang kufur sudah jelas, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak mengerjakan syariat Allah, dia kufur. Tapi orang munafik ini susah dikenal. Sehingga Nabi katakan tanda-tandanya supaya kita dapat mengenalnya. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik kata Nabi ada 3. Yang pertama, iza hadatsa kadzaba. Kalau dia berkata selalu dusta. Perkataannya selalu diiringi dengan kedustaan. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, dia senantiasa memungkiri janjinya. Inilah sifat orang munafik. Mungkir terhadap janji, tidak tepat dengan janji. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepati janjimu. Bukan mungkiri, tapi tepati janji. Janji merupakan utang. Hutang yang harus kita bereskan, yang harus kita lunasi. Tapi sifatnya orang munafik ingkar apabila dia berjanji, memungkiri janjinya. Dan yang ketiga kata Nabi, tanda orang munafik ini wa iza tumina khona. Apabila kita percaya kepadanya, dia akan mengkhianati kepercayaan yang kita berikan kepadanya. Berhati-hatilah kepada orang yang memiliki 3 sifat ini. Dan kita harus waspada. Sebab kalau sekiranya ini adalah tanda-tanda orang munafik, maka kalau ada sifat-sifat ini bagi seseorang, berarti dia sudah memiliki sifat-sifat kemunafikan. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat-sifat orang munafik tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, kita sebagai orang yang beriman, hendaklah membiasakan. Kalau berkata, berkatalah dengan benar. Kalau berjanji, tepatilah janji. Dan kalau orang percaya kepada kita, hendaklah kita amanah dengan kepercayaan yang berikan. Bukan kita berkhianat, tapi memberikan kejujuran, memberikan amanah kepada orang-orang
yang percaya kepada kita. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita akan dapat melaksanakan dan menjadi orang yang beriman sesuai dengan yang telah kita bicarakan tadi. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat kekufuran dan sifat kemunafikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah menerima amal dan ibadah kita, kemudian mengampunkan dosa-dosa kita, dan senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.